Alif Iman Nurlambang, ada orang yang coba otak-atik demokrasi dan melemahkan reformasi. Bahwa ada satu aksi eh, itu dilihat bahwa apalagi pemilu ya. Ini buat siapa? Ini untuk apa gitu. Nah, ini kita terlalu sibuk melihat gimmicknya atau kita terlalu sibuk melihat konspirasinya gitu. Nah, ini dia gitu. Mohon untuk pertama kalinya kita semua bersama-sama ngelihat bahwa ada perjuangan nilai yang sedang dilakukan. Perjuangan nilai, oke. Ada satu norma yang sudah dilabrak, sudah dihancurkan, dan jangan lupa bahwa nilai norma dan aksen moral yang sedang dihancurkan itu sesuatu yang diperjuangkan oleh orang-orang yang sama ketika usia mereka masih muda. Eri Riana, Karlina Supeli, Gunawan Muhammad, Fran Magni Suseno, dan nama-nama lain, termasuk juga misalnya ada Usman Hamid yang waktu itu masih mahasiswa, Ayu Utami yang waktu itu masih muda, ya, itu mereka memperjuangkannya cukup lama. Jadi ketika hasil, dan begini, selama 25 tahun orang-orang ini tidak berminat dengan kekuasaan. Tapi begitu kemudian jerih perjuangannya dihancurkan, memang tidak dalam waktu satu malam, tapi saya lebih suka pakai istilah dihancurkan dalam waktu satu malam. Ya tentu saja mereka bereaksi. Nah, bacaannya ke sana. Itu yang harus dilihat gitu. Bahwa oh ini kekecewaan, apakah juga ada pertanyaan lain kan? Loh, bukankah mereka juga sebagian besar dulu pendukung Jokowi pada 2014 gitu kan? Gitu. Nah, kita harus kembali ke situasi 2013. Yang bertarung adalah Jokowi versus Prabowo. Saya kira belum terlalu lama ya, 9 tahun itu mestinya ya. 9 tahun atau 10 tahun lalu itu ya. Prabowo harus selalu dilihat sebagai orang yang menegakkan Orde Baru. Orde Baru itu adalah satu sistem dan bangunan yang dilawan oleh orang-orang yang tadi kita sebutkan, yang ada di Juanda, yang ada di Rembang, yang sekarang bereaksi. Itu kan? Jadi bangunan dan sistem ini kan yang dilawan oleh mereka. Lalu muncul Prabowo, mau masuk menguasai negara ini. Ya udah itu udah tutup mata dengan gampang bilang nggak bisa. Pada zaman itu. Pada 2013. Siapa lawan tandingnya? Oh, Joko Widodo. Tinggal dilihat. Pada waktu itu dia harus kita akui cukup menjanjikan dong. Sebagai wali kota Solo, kemudian gubernur Jakarta 2 tahun. Oh, orang ini menjanjikan. Kelihatannya dia memperhatikan betul Indonesia. Mau membangun sistem, selain juga bikin bangunan betulan ya, gitu ya, bikin jalan, bikin gedung, tapi juga ini mau membangun sistem demokrasi yang baik. Itu dengan mudah. Itu pilihan gampang. 2014 itu pilihan gampang. Kita nggak bisa, misalnya, oh dilihat apa ya kapasitas itu, enggak, itu gampang banget gitu. Kita tinggal lihat bahwa siapa yang jahat dan siapa yang bukan penjahat, gitu ya. Bukan siapa jahat siapa baik, tapi siapa yang jahat dan siapa yang bukan orang jahat pada waktu itu. 2019 sama juga kondisinya. Mereka bertarung lagi. Gitu. Makanya kan nanti 2014 kalau warga mau nyoblos di TPS gitu ya, itu kan kita lihat pasti ngelihat, kok ada bapak itu lagi sih? Gitu kan? Gitu. Kalau kata anak sekarang, emang boleh sesering itu gitu kan? Gitu. Emang boleh nih sesering itu gitu loh. Emang boleh ikut melulu kan gitu. Nah, dia lagi 2019. Tapi begitu Jokowi di periode kedua mengangkat Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, kan pada saat itu kemudian alarmnya bunyi itu. Wah, begitu ya. Bagusnya kan Prabowo ada di luar beroposisi. Iya, idealnya. Iya, tapi ditarik. Nah, dari situ kemudian sudah terlihat bahwa ada percobaan untuk mengotak-atik demokrasi, ada percobaan untuk melemahkan reformasi. Itu udah kelihatan. Puncaknya kita bicara kemarin 16 Oktober. Itu puncaknya. Berarti sekarang kondisinya turun. Atau jangan-jangan naik lagi nanti menjelang. Apa tuh? Demokrasi kita atau? Demokrasi kita. Oh, demokrasi kita turun jauh. Blub, gitu. Turun.